Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah menargetkan 1,5 juta turis mancanegara akan berkunjung ke Bali tahun ini. Ya, sejumlah kegiatan internasional yang berlangsung di Bali diyakini mampu mendorong tingkat kunjungan turis mancanegara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Bali masih menjadi magnet bagi turis asing untuk berkunjung. Untuk mengejar target 1,5 juta turis asing ke Bali, Kemenparekraf mendorong kegiatan berkelas internasional seperti pameran, convention, maupun kegiatan pariwisata berbasis olahraga. Animo turis asing datang ke Bali tetap tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan konferensi Global Asian Venture Philanthropy Network yang diikuti lebih dari 1.000 peserta dari mancanegara. Sandiaga optimistis kegiatan G20 pada November mendatang akan berdampak terhadap tingkat kunjungan turis ke Bali. Ini merupakan tentunya yang patut kita syukuri karena Bali menjadi magnet dan kita harapkan kebangkitan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita awali dan nanti ini akan terus berjenjang bertingkat secara bertahap dan ujungnya itu di akhir tahun kita harapkan mudah-mudahan. Ya, realistiskah target pemerintah mendatangkan 1,5 juta wisatawan mancanegara di tengah mahalnya harga tiket pesawat? Dan kita membahasnya langsung bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mas Andi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kompas TV, Mbak Afi dan Mas Egan sudah di Metro TV, Mas Andi. Mengundang kami. Dan salam dari Mataram di Provinsi NTB. Iya. Mas Andi, bagaimana meningkatkan wisatawan di tengah harga tiket pesawat yang saat ini meroket dan juga mulai naiknya kembali kasus COVID-19? Apa strategi yang akan digunakan? Ya, fenomena revenge travel atau peningkatan secara drastis keinginan untuk berwisata tentunya harus kita antisipasi dengan pasokan dari jumlah penerbangan dan juga jumlah kursi yang tersedia. Karena sekarang ketersediaan kursi sangat terbatas, terjadilah hukum pasar di mana harga tiket pesawat melambung tinggi, juga dipicu oleh kenaikan harga aftur yang sekarang terjadi karena kondisi geopolitik. Kami melihat bahwa ini saatnya kita menyikapi dengan destinasi yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan lingkungan. Jadi revitalisasi yang kami lakukan berbasis event seperti MICE di Bali dan di 5 destinasi super prioritas lain akan ditopang dengan bentuk promosi dan komunikasi yang lebih targeted berbasis terhadap data dan juga digitalisasi. Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah jumlah penerbangan dan sudah beberapa maskapai menyatakan kesanggupannya dengan konsep inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, modifikasi dari Air Traffic Agreement, dan kita memanfaatkan juga peningkatan minat berwisata khususnya ke Bali dan destinasi lainnya. Selain itu, untuk wisatawan Nusantara, kami mulai menyarankan untuk menyikapinya dengan memanfaatkan moda transportasi lain seperti kereta api, bus, mobil maupun kapal dan memilih destinasi yang lebih personalized, localized, customized, dan smaller in size. Untuk COVID, kami terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin karena ada subvarian baru. CHSE kami terus tingkatkan dan aplikasi Peduli Lindungi tetap terintegrasi. Daya tampung kita sesuaikan dan kita terus disiplin untuk memantau situasi terkini. Kami pastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berskala besar tetap dimonitor dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Baik, Pak Sandi, apakah kemudian tidak khawatir ketika mengadakan begitu banyak acara berkelas internasional ini justru akan menimbulkan kerumunan? Kasus COVID-19 sudah tembus 2.000 pada hari ini dan diperkirakan bisa akan terus meningkat, Pak Sandi?
Ya, ini betul Mas Egan, Mbak Afi, kita sangat waspada menyikapi ini. Tentunya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif kita berikan bimbingan bahwa kita bisa terus mengendalikan situasi COVID-19 kalau kita patuh terhadap protokol kesehatan dan juga peningkatan vaksinasi khususnya booster. Kami melihat bahwa wisata minat khusus atau kita sebut special interest tourism ini menjadi pilihan, bahwa wisata di alam terbuka, wisata berbasis eco-tourism maupun sports tourism yang mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan serta ramah terhadap lingkungan ini bisa menjadi pilihan agar di tengah kenaikan kasus COVID yang dipicu varian baru ini, kegiatan wisata masih tetap berlangsung sehingga ekonomi terbuka, peluang momentum kebangkitan kita tetap terjaga, dan 1,1 juta lapangan kerja baru yang kita canangkan akan kita kembali ciptakan tahun ini bisa kita wujudkan. Baik, semoga target kunjungan wisatawan asing segera tercapai. Pak Sandi, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Sandi.